Pemirsa, tingkat realisasi penyaluran dana desa ini dinilai memprihatinkan karena seharusnya dana desa ini bisa digunakan sebagai stimulan untuk meningkatkan perekonomian di desa sehingga sektor real ini bisa kembali bergairah. Itulah yang akan kita bahas, penyaluran dana desa yang lambat, sektor ekonomi terhambat, bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio Bincang Pagi kali ini. Ada Pak Eko Prasetyanto, Direktur Evaluasi Perkembangan Desa di Ditjen Bina Pemerintahan Desa. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Apa kabar, Pak? Baik, Pak Iwan. Baik ya, terlihat cerah hari ini. Kemudian ada Mas Riza Patria, anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Gerindra. Selamat pagi, Mas Riza. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya di studio Bincang Pagi kali ini. sama-sama. Kita nanti akan bahas lebih lanjut, pemirsa, namun sebelumnya kita simak dulu informasi ini terlebih dahulu. Pemerintah pusat telah menyalurkan 79,5% dari 20,7 triliun rupiah dana desa ke rekening pemerintah kabupaten atau kota. Meski demikian, sebagian besar diantaranya belum disalurkan ke desa-desa. Padahal seharusnya dalam waktu 7 hari setelah pemerintah pusat mengirim ke rekening pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah desa sudah bisa menerima dana desa itu. Itu hukumnya wajib ya, kalau sampai ada kepala daerah mengembalikan atau tidak mengirim ke desa dengan berbagai pertimbangan, itu sudah melanggar undang-undang. Nah, sanksinya lagi mau kita bahas sama beliau, bisa nanti di AK-nya kita kurangi. Ya, pokoknya sanksinya nanti kita lihat tahun depan. Tahun depan, bukan tahun ini. Banyaknya desa yang belum membuat anggaran pendapatan dan belanja desa disebut sebagai salah satu penyebab molornya penyaluran dana desa. Pemerintah daerah diharapkan segera memberikan bimbingan teknis dan pendampingan kepada aparat pemerintah desa untuk mempercepat penyusunan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa. Selain persoalan teknis, penggunaan dana desa yang telah tersalurkan pun dirasa belum maksimal. Hal ini terkait dengan kekhawatiran aparat desa tersangkut masalah hukum saat memanfaatkan dana desa. Sebagai payung hukum terkait permasalahan dana desa, pemerintah berencana akan mengeluarkan surat keputusan bersama antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dengan adanya dana desa ini diharapkan dapat mengembangkan desa-desa di Indonesia, salah satunya dengan pengoptimalan pembangunan infrastruktur. Untuk itu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah akan menyalurkan dana sekitar 20,77 triliun rupiah untuk lebih dari 74.000 desa di Indonesia. Penyaluran ini dilakukan dalam 3 tahap, yaitu 40% di bulan April, 40% di bulan Agustus, dan 20% sisanya di bulan Oktober 2015. Menggelontor dana membangun desa, penyaluran lambat, pembangunan desa terhambat, itulah yang menjadi topik dalam perbincangan kita pagi ini. Saya ingin ke Pak Eko terlebih dahulu. Pak Eko, ini penyaluran dana desa dinilai lambat. Sebetulnya sudah berapa, bisa dibilang sudah sampai mana penyaluran dana desa ini, dan benarkah sebenarnya dari 80% ini baru sedikit saja yang sudah bisa dinikmati oleh desa yang diperuntukkan? Ya, jadi perlu kita lihat ya, jadi dari sisi regulasi sebenarnya mengenai penggunaan dana desa ini kan sudah diatur di dalam mulai dari Undang-Undang 6 dari 2014 gitu ya. Kemudian dijabarkan di dalam PP 60 2014 yang kemudian ada perubahan PP 22. Dan ini kan ada perubahan regulasi ya. Tentu saja perlu jeda waktu di sini ya. Kemudian untuk tahap pertama ini sebenarnya 40% itu sudah dicairkan ya. Dicairkan sampai ke tingkat desa. 40% sudah dicairkan. Ya, terus kemudian ini sudah sekarang ini sudah tahap yang kedua, 40% lagi gitu kan. Artinya 8 triliun tahap pertama, sekarang 8 triliun tahap kedua. Ya. Nah, dari data kami yang kami cek ke daerah, itu tinggal ada 3 kabupaten kota yang betul menerima dari pusat gitu ya, untuk dicairkan kepada desa gitu ya. Ya, dari 3 kabupaten kota ini yang kita dorong ya untuk melengkapi berbagai persyaratan gitu ya. Nah, persyaratan antara lain adalah mengenai perbubnya ya, perbubnya untuk penetapan dana desa, penggunaan dana desa. Karena apa? Ini masih mengacu kepada PMK yang lama ya. Oleh karena itu sebenarnya untuk yang tahap kedua ini kan baru proses, Pak. Baru proses ya. Proses, dan nanti disinilah sebenarnya dari daerah, baru dari rekening kas daerah disalurkan kepada rekening kas desa. Benar apa yang dikatakan oleh Pak Menteri tadi, hanya punya waktu daerah itu 14 hari. Gitu loh. Ini harus dipahami bahwa ketika sudah 14 hari, maksimal itu harus sudah disalurkan ke desa. Gitu. Kenyataannya? Nah, oleh karena itu, hal yang perlu dilakukan, seperti tadi dikatakan, perlu ada percepatan ini kan, perlu ada SKP 3 Menteri. Ya, apa yang akan dipercepat contohnya gitu ya. Ketika akan menyalurkan dari kabupaten kota ke desa, kabupaten akan mengecek gitu kan, apakah desa mempunyai
yang namanya RPJMDes, RKPDes, terus kemudian APBDes gitu ya. Ini dalam percepatan ini yang dilakukan adalah APBDes dulu lah, yang penting begitu. Ya, untuk tahun 2015 ini APBDes, baru disitulah kabupaten kota diharapkan mendorong desa untuk membuat RPJMDes. APBDes ini masih banyak desa yang diinformasikan belum bisa membuat, belum bisa menyusun seperti itu, Pak. Sebenarnya kalau Jawa, Sumatera, jadi mayoritas desa di Indonesia itu, di Sumatera itu 22.910 desa. Kemudian di Jawa ini 22.481. Artinya 2/3 desa di Indonesia itu dari 74.754 desa itu mayoritas sudah bisa membuat APBDes. Nah, dalam sekarang, persentase berapa persen Pak total yang bisa membuat APBDes itu yang sudah mempunyai kemampuan? Kalau 2/3 artinya ya sudah hampir 75%. 75%, ya, membuat APBDes. Nah, bahkan kalau desa-desa yang di luar Jawa pun, ya kalau yang itu desa-desa seperti di Kutai Kartanegara, begitu ya. Terus kemudian desa-desa misalkan saja kalau kita lihat di Sulawesi, misalkan saja. Ini sudah bisa membuat APBDes. Jadi sudah bisa 75%. Mas Riza, ini 75% karena sudah bisa membuat APBDes. Pada sebelumnya APBDes ini dituding menjadi salah satu penyebab lambatnya penyaluran dana desa. Apa dari temuan DPR masalah utamanya apa, Mas, lambatnya ini? Ya, jadi memang ini ada kelambatan melakukan persiapan dan antisipasi ya. Sejujurnya kan masalah dana desa ini kan sudah selesai di 2014. Undang-undangnya kan 6/2014 sudah selesai kan, Pak Direktur kan, tentang dana desa. Harusnya pemerintah ketika itu sudah menyiapkan berbagai regulasi dan peraturan. Dan juga harus mampu membuat perencanaan serta mengantisipasi berbagai kemungkinan yang ada. Itu kan udah di akhir 2014 gitu. Jadi itu yang harus dilakukan sebetulnya. Artinya menindaklanjuti peraturan pemerintah harus segera dibuat setelah undang-undang. Kemudian juga peraturan-peraturan lainnya sampai ke tingkat desa. Yang kedua yaitu harus membuat perencanaan. Membuat perencanaan itu umpamanya peruntukan daripada dana desa ini untuk apa. Nah ini juga banyak masyarakat desa yang masih kebingungan. Umpamanya berapa besar yang diperuntukkan untuk katakanlah kegiatan langsung, umpamanya irigasi, katakanlah untuk posyandu dan lain-lain. Kemudian berapa yang dimungkinkan untuk kegiatan pegawai umpamanya perangkat desanya dan sebagainya. Itu belum jelas gitu. Oke, itu artinya... Dan itu menimbulkan ketakutan. Nah, ini faktor yang lain adalah ketakutan daripada perangkat desa. Ada khawatiran jangan-jangan seperti zaman otonomi daerah dulu 2005, bupati-bupati mendapatkan bantuan yang luar biasa dari pemerintah pusat, ternyata berujung ke Hotel Predeo gitu loh. Ketakutan penjara. Kasus hukum ya. Betul, kasus hukum. Ini banyak sekali Pak Direktur kan. Jadi kepala desa ini sangat hati-hati, dia takut. Satu sisi dia senang mendapat bantuan, sisi lain takut juga ini menggunakannya. Gitu. Nah, fungsi itu seharusnya dilakukan oleh pendamping dari Kemendagri. Betul, perlu ada pendamping dari perangkat desa dan dari masyarakat itu Saya sendiri. ke Pak Eko dulu. Pak Eko, pendampingan ini sejauh ini sudah berjalan sejauh mana dan efektif tidak? Sebenarnya pendamping itu sudah sangat efektif ya. Karena ini ada program yang baru begitu kan. Inilah penyesuaiannya gitu ya. Sebenarnya pendamping di tingkat desa itu ada 2 pendamping kalau kita kelompokkan ya. Pendamping yang dari masyarakat dan kemudian pendamping dari pemerintah. Ya. Kementerian Dalam Negeri sebagai poros pemerintahan ya, dari pemerintah pusat sampai ke desa, jelas ini menyiapkan pendamping. Ini sudah sejak kapan Pak diturunkan ke desa-desa? Kita pendamping itu sebenarnya sudah sejak PP 76 2001 ya. Sejak itu sudah 2001. ada. Itu sudah ada pendamping di situ. Pendamping dari pemerintah itu apa? Situ dari kabupaten kota ya, yang menangani PMD, yang menangani masalah Pemdes, kemudian ada juga dari kecamatan, kecamatnya, sekcamnya, kemudian ada dari kalau pemerintahan gitu. Tapi kalau masih banyak masyarakat yang bingung, kemudian pemerintah juga takut melaksanakan. Ya, ini Pak? gini. Undang-Undang 6 itu disahkan 14 Januari 2014. Ya. Ini mungkin satu-satunya undang-undang yang PP-nya tercepat, Pak. PP langsung digelontorkan hanya dalam waktu 4 bulan. Ya, PP 43 2014. Tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang 6. Setelah itu digelontorkan 4 Kemendagri, dari 5 ada 4 Permendagri yang sudah muncul gitu ya. Permendagri 111 2014 itu mengenai
peraturan produk hukum di desa, kemudian 112 2014 mengenai pemilihan kepala desa, kemudian 113 2014 itu mengenai pengelolaan keuangan desa, kemudian 114 2014 itu mengenai pembangunan di desa. Nah, dari sini sebenarnya dari undang-undang udah jelas kalau dana desa itu digunakan untuk apa. Dana desa itu digunakan untuk 4 hal. Yang pertama untuk penyelenggaraan pemerintahan, kemudian untuk pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, di PP 60 2014 ya, di situ ada skala prioritas. Skala prioritasnya apa? Untuk pembangunan dan untuk pemberdayaan masyarakat. Skala prioritas itu. Tetapi terus kemudian kita pertajam ya di PP 22 tahun 2015 dan di PMK 93. Nah, skala prioritas siapa yang membuat persetujuan? Bupati Wali Kota setelah mendengarkan